Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa lan tajida lahu waliyyan mursida, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yang memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berdiri di tempat yang insya Allah diberkahinya ini. Yang kedua kalinya, mari kita junjungkan salawat beriringkan salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baiklah, berdirinya Ananda di sini tak lain dan tak bukan ingin menyampaikan sedikit tausiah yang berjudulkan bulan Ramadan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan yang sudah sangat jelas bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban ibadah puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Selain Al-Quran, kitab Taurat dan Injil pun juga menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa. Zaman dahulu, kaum Yahudi juga melaksanakan ibadah puasa, tidak makan, tidak minum kecuali hanya sekali. Para pendeta-pendeta kaum Nasrani pun juga membuat aturan-aturannya sendiri. Ada yang berpuasa dengan ikan, ada yang berpuasa dengan telur, dan ada pula yang berpuasa dengan daging. Begitu juga para penyembah berhala. Mereka melaksanakan ibadah puasa agar bisa merendam kemarahan berhala-berhalanya yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi, sekarang sebenarnya semua agama mengakui akan kebenaran dan keutamaan ibadah puasa. Tetapi caranya yang berbeda-beda. Puasa menurut syariat Islam adalah menghilangkan hal-hal yang membatalkan seperti makan, minum, dan hawa nafsu, mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW mendapat kewajiban beribadah puasa di bulan Sya'ban kedua Hijriah. Pada tahun tersebut, beliau dan para sahabatnya melaksanakan ibadah puasa. Padahal hikmah berpuasa di antaranya adalah yang pertama, agar timbul rasa belas kasihan kepada orang fakir miskin, yaitu sama-sama merasakan lapar dan dahaga seperti yang mereka rasakan setiap harinya. Yang kedua, mencerdaskan akal seperti yang dinasihatkan Luqman kepada putranya. Wahai anakku, jika perut kalian penuh dengan makanan, maka otak kalian akan tidak berfungsi. Yang ketiga, menyehatkan tubuh seperti sabda Nabi, berpuasalah maka jiwa dan ragamu akan merasa sehat. Yang keempat, mengurangi hawa nafsu. Yang kelima, mengurangi pengeluaran harian. Yang keenam, agar terbiasa menghadapi api dunia, yaitu agar bisa menghadapi api yang lebih panas lagi, yaitu api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, seluruh amal yang dikerjakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, kecuali puasa. Karena puasa adalah hakku, dan akulah yang akan memberikan pahalanya, karena ia telah meninggalkan makan, minum, dan hawa nafsunya karena aku. Dari keterangan tersebut, marilah di bulan Ramadan ini kita memperbanyak amal ibadah kita, seperti membaca Al-Quran, sholat tarawih, sholat witir, dan sedekah, baik di masjid, di musola, ataupun di rumah. Karena
Hanya di bulan Ramadan inilah kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dalam setahun. Sahabat Mu'adz berkata, saya mengikuti Rasulullah, lalu saya bertanya, wahai Rasulullah, sudikah engkau memberikan nasihat yang bisa saya ambil manfaatnya? Lalu Rasulullah menjawab, jika engkau ingin bahagia, berkecukupan, mati syahid, dan terlindung dari panasnya mahsyar, dan memperbanyaklah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah firman-Nya, dan benteng setan dapat memperberat timbangan. Rasulullah bersabda, surga itu diciptakan dari 4 golongan. Yang pertama, orang-orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang-orang yang menjaga perutnya. Dan yang keempat, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, marilah di bulan Ramadan ini kita ramaikan syiar Islam seperti pengajian, tadarus Al-Quran, dan sholat tarawih. Karena kalau kita mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan, kita mendapatkan ganjaran-ganjaran pahala yang tak terhitung tersebut. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Jika itu benar, datangnya dari Maha Benar, yaitu Allah. Dan jika itu salah, datangnya dari manusia yang tak luput dari kesalahan. Ananda ucapkan, billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.